dan salam sehat bagi kita semua. Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu memberikan inspirasi pada tetangga, pada keluarga kita, pada kawan-kawan, dan pada seluruh makhluk hidup yang ada di planet bumi kita ini. Terima kasih saya ucapkan pada kawan-kawan narasumber. Di sini sudah ada Bu Aisyah Cileu, ada Anissa Sekaring Tias, dan satu lagi sedang OTW, kita tunggu Mutia Safira Fahraini. Nah, saya Dwi Rahmat Muhtaman, Ketua Yayasan Lembaga Alam Tropika Indonesia atau LATIN, dan aktif di Rimak Asia Consulting, bersama Mbak Diah Suradireja, seorang senior policy advisor di Yayasan Kehati. Nah, Mbak Diah ini salah satu orang yang oprak-oprak ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, ya, supaya lebih melaju dengan cepat dan bisa memberikan sustainability pada pengelolaan sawit-sawit di Indonesia. Nah, Mbak Diah inilah orangnya yang beberapa tahun terakhir ini dengan tangan dinginnya membenahi sistem dan governance di ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, dan sekarang sebagai senior policy advisor di Kehati. Mbak Diah ini juga adalah ketua majelis MPA atau apa, Mbak? Majelis perwalian anggota di Lembaga Alam di Lembaga Ecolabel Indonesia. Marahin nama kawan-kawan. Oke. Nah, saya akan kenalkan selintas. Ternyata bukan di pavilion ya, bukan ya? Ya bukan Ibu, bukan Ibu. Ini lebih luas dari pavilion Ibu. Sorry. Lebih luas dari pavilion Ibu, nggak nyesel pokoknya. Ngobrol di sini nggak nyesel. Bu Erna. Halo Mbak, monggo. Aduh, jadi keganggu nih. Enggak ngeganggu, senang. Sehat. Alhamdulillah, Aduh, alhamdulillah. Iya. Oke, maaf ganggu. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Erna, monggo. Oke, baik. Jadi dalam kesempatan ini topik kita siang ini Leading Climate Action Together, Leading Social Forestry 2045 dengan topik nomor 5, Solusi Iklim, Social Forestry 2045. Jadi kita akan mengupas tentang mimpi Social Forestry 2045, sebuah gagasan yang diprakarsai oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia, dan bagaimana perubahan iklim ini merupakan bagian yang akan menjadi aspek penting di dalam perwujudan Social Forestry 45. Nah, saya akan mengenalkan selintas kawan-kawan yang hadir pada topik nomor 5 ini, Solusi Iklim Social Forestry 2045. Pertama adalah Aisyah Cileu, Ibu Iis panggilannya, sudah lama berkecimpung di dalam isu-isu sustainability atau keberlanjutan sejak dia gabung tahun awal-awal 90-an dengan Lembaga Alam Tropika atau LATIN. Lalu kemudian mendirikan Diameter Consulting, sebuah konsultan yang bergerak di konsultansi sustainability, dan dalam beberapa tahun terakhir ini juga membantu pemerintah Indonesia untuk
mewujudkan komitmennya dalam perbaikan tata kelola perkelapa sawitan Indonesia supaya lebih sustainable dan kredibel. Nah, senang bisa ada Mbak Iis, Ibu Aisyah Sileu bersama kita. Dia akan memaparkan salah satu studi Lembaga Alam Tropika Indonesia yang pada bulan Februari kemarin itu telah diluncurkan dan terbuka untuk publik menikmati bacaan tersebut. Judul dari laporan atau tulisan atau hasil studi itu adalah lupa saya. Sebentar. Ini perhutanan 2045 adalah social forestry. Ini sebuah kajian yang dilakukan oleh kawan-kawan dengan menginterview 135 narasumber dari budayawan, peneliti, LSM, pemerintah, dan juga masyarakat yang berkecimpung di social forestry. Nah, kemudian yang kedua akan berbagi cerita juga adalah Mutia Safira Fahraini yang biasa dipanggil Muti, ya. Muti ini adalah mahasiswi yang mengambil joint master's degree program di Eropa. Ada master joint program ini dari tiga perguruan tinggi nih. MSc Marine Environment and Resources dari University of Bordeaux, France, ya. University of Basque Country, Spain, dan Leeds University, Belgium. Dan dia merupakan lulusan jurusan biologi Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Yang menarik adalah fokus riset Muti ini potensi karbon biru. Nah, nanti kita bisa mendengarkan apa itu karbon biru dan bagaimana potensi karbon biru itu membantu mitigasi perubahan iklim dan bagaimana social forestry mungkin bisa menjadi salah satu aspek yang di mana karbon biru itu merupakan bagian pentingnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Anissa Sekaringtias. Anissa juga sedang studi di Economics and Policy of Energy and the Environment di University College London. Anissa atau Sekar panggilannya, lulusan Ocean Engineering Institute Teknologi Bandung. Dan sekarang sebagai senior postgraduate teaching assistant di Environmental Economics and Law pada University College London. Nah, itulah tiga kawan-kawan kita yang akan berbagi tentang apa yang mereka lakukan dan apa mimpi-mimpinya ke depan berkaitan dengan perubahan iklim dan juga kita kaitkan dengan social forestry ke depan. Nah, sebuah buku yang pernah ditulis tentang bagaimana sosok dunia 2050. Nah, dalam buku itu disebutkan berdasarkan catatan sejarah dan kecenderungan perkembangan dunia dalam rentang puluhan tahun hingga ratusan tahun, ada 4 kekuatan global katanya yang mempengaruhi dan membentuk dunia pada tahun 2050. Yang pertama adalah demografi. Nah, ini demografi ini faktor yang penting. Kemudian yang kedua adalah permintaan penggunaan sumber daya alam, baik berupa services, jasa lingkungan, atau juga genetic resources. Jadi permintaan sumber daya alam yang kekuatan yang kedua. Yang ketiga adalah globalisasi. Dan yang keempat adalah perubahan iklim. Dan sehingga perubahan iklim akan sangat, menurut pengarang buku itu ya, sangat penting untuk melihat dunia 2050. Nah, Latin itu
tahun kemarin melakukan studi bagaimana social forestry tahun 2045 ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Kita akan dengar pemaparan dari Ibu Iis. Silakan Mbak Iis. Oke, terima kasih banyak Mas Rahmat, Mas Dwi Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat yang sekarang di Glasgow, UK, ataupun di kota-kota Eropa yang lain. Selamat sore buat semuanya. Senang sekali berada di sini. Saya diminta Mas Rahmat untuk sharing tentang hasil studi yang dilakukan oleh Latin di awal tahun ini. Sebagai informasi, studi ini didukung oleh Ford Foundation dan kita melibatkan lebih dari 100 orang untuk sharing mimpi tentang bagaimana social forestry itu akan terlihat di 2045 ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Jadi saya tidak menyiapkan presentasi karena katanya hanya disuruh ngomong saja. Jadi kalau kita lihat saya ingin membawa Bapak Ibu semua yang hadir di sini ke 2045 ya. Di mana ada 10 juta anak-anak muda yang terpapar oleh perhutanan sosial. Mereka tidak malu lagi untuk mengelola hutan-hutan demi kesejahteraan mereka. Kalau kita lihat dengan versus kondisi sekarang, sebagian besar yang memegang izin-izin perhutanan sosial itu adalah kaum tua gitu ya. Dan kita ingin ada energi baru di 2045 yang melibatkan anak-anak muda tersebut. Juga ada 1.000 produk perhutanan sosial yang punya branding ya. Jadi local branding itu muncul di 2045. Kalau sekarang kita didominasi dengan produk-produk luar negeri, misalnya kayak untuk skincare aja gitu ya, itu banyak masih impor dari Jepang dan sebagainya. Meskipun ada yang main produk dari Indonesia, tapi tidak murni itu Indonesia. Mungkin saya bisa share sedikit. Ada teman saya yang kerja di salah satu brand dari Perancis. Dia bilang mau source avocado dari Indonesia, tapi ternyata setelah dibandingkan dengan negara-negara Afrika, avocado kita itu kualitasnya tidak konsisten. Jadi mereka tidak jadi beli avocado dari kita gitu. Nah, ke depan maksudnya di 100 tahun Indonesia merdeka nanti, produk-produk dari konsesi-konsesi perhutanan sosial itu tidak boleh kalah kompetisi gitu ya. Terus kemudian kita melihat ada 100 juta orang bebas kemiskinan. Nah, kalau sekarang terlihat bahwa jadi berdasar wawancara yang kita bangun dengan para penggiat social forestry kemarin, ada kesan bahwa ketika ada kelompok masyarakat mendapatkan izin perhutanan sosial, berarti mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara kita ingin perspektif ini dirubah gitu ya, bahwa tidak mengindikasikan kemiskinan, justru perhutanan sosial kalau dikelola dengan baik akan mengangkat mereka dari kemiskinan. Kemudian juga ada 30 juta perempuan terlibat aktif gitu ya. Kita sekarang menyadari lah bahwa jarang banget, mungkin nanti Bu Erna juga bisa ditanya, pemegang izin perhutanan sosial itu sebagian besar adalah laki-laki. Yang membuat keputusan tentang pengolahan perhutanan sosial itu sebagian besar adalah laki-laki. Nah, kita ingin kondisi ini agak diseimbangkan dengan peran perempuan. Dan juga kita melihat bahwa sekarang ini ada berapa, kira-kira kalau dilihat dari data terakhir, ada 1 juta kelompok masyarakat yang mendapatkan izin untuk perhutanan sosial. Ke depan kita ingin melihat lebih banyak lagi, 60 sampai 80 juta orang terlibat di dalam ini. Jadi kita melihat 25.000 desa yang asri, lestari, dan modern. Kalau Bapak dan Ibu pernah melihat film Black Panther, ada yang namanya Wakanda. Jadi meskipun mereka modern pakai pesawat canggih untuk menyerang musuhnya, tapi masih mengelola sumber daya hutan mereka berdasar cara-cara mereka. Nah, kondisi ini yang kita sebut sebagai mimpi social forestry di 2045.
Nah, caranya bagaimana sebenarnya yang kita akan terapkan gitu ya. Dalam wawancara yang kami lakukan dengan para stakeholder, para penggiat social forestry itu, kita temukan bahwa ada beberapa yang harus berubah. Jadi yang pertama itu adalah transformasi. Transformasi maksudnya bahwa sekarang ini kalau kita lihat perhutanan sosial itu dilihatnya sebagai proyek gitu ya. Tapi bagaimana pendekatan program itu bisa dilakukan ke depan. Terus yang kedua, sebagian besar kebijakan-kebijakan social forestry itu dihasilkan oleh KLHK. Sementara pada prakteknya di lapangannya itu sangat bersentuhan dengan lembaga-lembaga lain. Jadi kita menginginkan berubahnya kebijakan yang sektoral itu menjadi pendekatan kemitraan dan basisnya lokalitas. Ada koordinasi. Dan sekarang memang sudah terlihat ya, ada Kemendagri dan kementerian-kementerian yang lain yang terlibat. Terus kemudian juga ada di penggerak perubahan. Pentingnya memahami dan mendukung pelaku kunci dan pengambil keputusan di dalam lembaga pemerintahan. Jadi kita melihat penggeraknya ini sebenarnya siapa, apakah selalu dari pemerintah atau sebenarnya juga bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, bahkan kelompok masyarakat itu sendiri. Kita melihat selama ini kalau kita melihat 5 tahun atau 10 tahun terakhir itu jarang ada diskusi-diskusi intelektual tentang perhutanan sosial gitu ya, dan kita menginginkan bahwa diskusi intelektual ini berlangsung lebih sering, membangun teori-teori baru ataupun juga pengetahuan-pengetahuan baru yang siap direplikasi di beberapa tempat gitu ya, dengan mempertahankan kekhasannya. Nah, kemudian kita lihat peran desa dan petani muda. Ini yang saya bilang di mimpi 2045, kita menginginkan banyak sekali anak muda yang akan terlibat di dalam pengelolaan perhutanan sosial. Nah, belajar dengan seiring dengan kemajuan zaman, kita juga harus memanfaatkan bagaimana mendorong pengetahuan ini, komunikasi dan pembelajaran bersama tentang social forestry melalui digital teknologi gitu ya. Jadi kita bisa hubungkan misalnya penghasil madu di Kalimantan Utara itu bisa menjual ke buyer di Eropa misalnya, dan kita ingin mewujudkan platform itu. Kemudian tak kalah pentingnya itu adalah bagaimana perhutanan sosial itu menjawab sebenarnya dengan inisiatif-inisiatif internasional seperti perubahan iklim gitu ya. Kemudian juga Sustainable Development Goals, bahwa ketika perhutanan sosial ini berkembang, maka otomatis akan bisa membantu misalnya berkontribusi kepada Indonesia di dalam pemenuhan NDC yang Nationally Determined Commitment untuk mereduksi emisi. Nah, banyak contoh izin-izin perhutanan sosial yang sekarang ini adalah digunakan untuk jasa ekosistem itu ya, jasa lingkungan, ecosystem services. Di antaranya juga banyak yang kita tahu sebenarnya ada beberapa yang sudah berbisnis karbon dengan perusahaan-perusahaan tertentu, dan ini sebenarnya good step gitu ya, bahwa ada inisiatif di dalam Indonesia ketika melihat sekelompok masyarakat yang bersedia mengelola perhutanan sosial dengan memanfaatkan ecosystem services, itu ada perusahaan yang membayarnya. Ketika terbukti bahwa mereka menjaga hutannya dengan baik, berarti fungsi ekologinya baik, dan ada perusahaan yang membayar itu. Jadi ini yang sudah terlihat, dan saya pikir ini perlu dimajukan lebih, di scale up lebih cepat gitu ya, dan lebih luas. Jadi nggak melulu perhutanan sosial atau hutan-hutan kita ini untuk kayu dan sebagainya, tapi mulai melihat potensi. Dan ini memang sudah dijawab sih sama KLHK dengan sistem satu license, single licensing dengan multi usaha gitu. Bagaimana skenarionya menuju itu gitu ya? Kalau kita lihat, mungkin ini Ibu Dia sangat paham dengan kesejarahannya. Kalau kita lihat
pendekatan social forestry di Indonesia mulai awal 1980-an, mungkin di dekat baru dimulai di Perum Perhutani. Itu tujuannya adalah untuk peningkatan pendapatan. Sementara tahun 90-an itu fokusnya di rehabilitasi lahan. Sementara tahun 2000 PS 3.0 kita sebutnya ya, itu lebih fokus pada resolusi konflik. Jadi bagaimana membangun TORA dan sebagainya itu muncul di awal 2000. Sementara PS 4.0 itu fokus kepada pemberdayaan masyarakat di 2010 ya. Kemudian ada integrasi dengan desa, dengan Pemda tahun 2015. Nah, kita menginginkan ada PS 6.0 itu pendekatan yang di-drive oleh pasar gitu. Jadi mulai bicara soal pasarnya produk-produk social forestry dari Indonesia. PS 7.0 itu merupakan adaptasi teknologi tinggi, high-tech, nano, dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi tinggi itu. Nah, PS 8 itu kita harapkan yang menjelang 2045, PS 8 itu kira-kira terjadi di awal 2035, bahwa ada new culture gitu ya. Kita kalau bicara pengolahan hutan, sekarang ini Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan pengelola hutan. Nah, kalau di 2035 kita menginginkan banyak sekali izin-izin untuk social forestry gitu ya. Kalau analognya adalah gini, kalau zaman 10 tahun terakhir atau 15 tahun kemarin itu retailer besar gitu ya, Giant, Carrefour mendominasi gitu. Tapi orang sekarang lebih suka belanja di tempat kecil lokal gitu ya. Ada Indomaret, ada yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kita melihatnya juga izin ini harus merata dari Sumatera sampai Papua gitu ya, dari kecil-kecil tapi dia lestari gitu. Kemudian yang PS 9 itu 2040 sudah mulai bahwa masa depan pengelolaan hutan Indonesia itu adalah social forestry gitu. Dan 2045 insya Allah mimpi teman-teman penggiat perhutanan sosial itu tercapai gitu ya, bahwa ada hutan subur, rakyat makmur dan modern. Itu sebenarnya pesan singkat dari studi yang dilakukan oleh Latin tentang social forestry 2045. Saya pikir itu saja dulu Pak Dwi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iis atas sharing hasil studi Latin Social Forestry atau Community Forestry 2045. Jadi kita akan melalui PS 06, 7, sama 8 ya. Dan tipping point-nya itu pada PS 8.0, 8.0 pada tahun 2035. Dan tentu saja untuk mencapai itu, ini Latin tidak akan sendirian ya, tetapi akan bersama-sama semua pihak yang ingin melihat masa depan kehutanan yang lebih adil, beradab melalui perhutanan sosial. Oke, terima kasih. Nanti kawan-kawan yang lain bisa juga memberikan komentar dan pandangannya. Sekarang kita beralih ke Mutia. Nah, Muti, sebelum COP26 itu kan ada konferensi pemuda ya di Milan, Italia, yang rupanya di sana pun kaum muda dunia itu juga gelisah juga melihat perubahan iklim dan melihat para pemimpin dunia ini kok banyak bla-bla-blanya katanya ya. Kemudian pada tanggal 6 November kemarin kaum muda wakil dari pemuda dunia juga banyak yang demo ya, ribuan orang demo di Glasgow sana. Nah, menurut Mutia gimana nih melihat perubahan iklim dan peran pemuda dan juga apa yang bisa dikontribusikan atau kalau perlu dipaksakan gitu ya oleh kaum muda supaya yang tua-tua ini boyo tahu diri gitu. Silakan Mutia. Ya,
Terima kasih Bapak Dwi atas kesempatannya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Mohon maaf Mutia sempat terlambat tadi. Senang banget hadir di Zoom ini. Ingin sharing, Mutia jujur masih belajar juga tentang sustainability, khususnya untuk social forestry untuk topik hari ini. Dan terkait dengan pertanyaannya Pak Dwi, gimana sih peran pemuda dalam hal ini gitu. Menurut Mutia penting banget, sepenting karena Mutia rasa kalau ketika kita melihat di media gitu ya, ada seperti Greta Thunberg misalkan yang udah sangat populer, dia memimpin climate strike, itu yang didorong itu ternyata nggak cuma kaum muda aja, tapi dari yang masih kecil sampai yang udah tua, yang udah menua gitu ya, itu ikutan climate strike kayak gitu. Dan kebetulan kemarin banget pas saya keluar dari venue, ketemu sama bapak-bapak udah tua, udah kakek-kakek, tapi beliau tinggal di depan venue selama 8 hari 7 malam untuk menyuarakan ecocide. Ecocide itu seperti genocide tapi untuk environment. Dan beliau berbicara bahwa saya terinspirasi oleh Greta Thunberg dan kaum muda yang lainnya, dan saya juga ini membawa karya dari anak-anak kecil di sekolah di Netherlands, di Belanda, dan menceritakan bahwa ini sebenarnya yang kita butuhkan, this is what the world needs kayak gitu. Karena kita tahu kita punya banyak kebijakan, kita punya banyak plan of action, tapi terkadang itu tidak terkomunikasikan dengan baik dengan masyarakat, dengan civil society pada umumnya. Dan menurut saya di era digital ini kaum pemuda itu memegang peranan penting untuk menyebarkan, untuk mentransformasikan knowledge dari saintis ataupun dari dari pemegang kebijakan dan multi stakeholder yang lainnya, supaya kita nih apa sih, saya nggak tahu climate change itu apa gitu, karena at the end climate change itu aksi dari seluruh lapisan masyarakat gitu, nggak cuma dari orang-orang yang memang concern terhadap hal itu. Dan mungkin kita bisa tahu juga ada banyak influencer di dunia yang di Instagram, di YouTube, yang mereka bisa menceritakan juga tentang concernnya mereka terhadap lingkungan. Dan influence itu kemarin waktu itu juga sempat ngobrol sama supir taksi di sini, beliau bilang one voice can become 5 voice and 5 voice can become 10 voice. Dan menurut saya pemeran pemuda di sini penting banget untuk mengkatalis proyek dari perubahan iklim yang akan kita lakukan bareng-bareng kayak gitu. Gitu, Pak. Oh, kan ikut di Glasgow juga ya? Sampai berapa lama? Sekarang masih di situ? Iya, masih di sini, Pak. Nah, untuk hari ini saya ikut online. Menurut Muti, bagaimana suasana atau bagaimana kelompok-kelompok pemuda ini bisa memberi tekanan gitu ya kepada proses-proses negosiasi di dalamnya? Iya, iya. Jadi sharing. Kemarin sempat di plenary meeting tentang fake dialogue, ada Kak Sekar sama Budia juga di sana. Nanti mungkin Kak Sekar sama Budia juga bisa cerita lebih lanjut. Ada pemuda, kalau nggak salah dari Brazil ya, yang dia itu menceritakan tadi yang seperti Pak Dwi bilang, jangan sampai ini kayak bla bla bla, yang mana Greta Thunberg juga bilang COP ini failure karena ini seperti greenwashing festival kayak gitu. Dan banyak pendapat dari pemuda yang sepertinya geram bahwa ini jangan sampai hanya CSR gitu ya, ini jangan sampai hanya gerakan untuk sebagai credibility dari company-company untuk bertanggung jawab, tapi kita benar-benar ada intentionnya, benar-benar dilakukan gitu aksinya, dan benar-benar engagement dengan private sector, public juga, itu tuh benar-benar dilakukan kayak gitu. Karena waktu sebelumnya juga aku sempat ke Action Room, di sini ada pemuda-pemuda dari Cameroon, dari Brazil juga yang menyuarakan tentang hak dari indigenous community di Amazon Forest. Ada juga dari Bangladesh, ada dari India juga. Mereka bercerita bahwa mereka punya inisiatif-inisiatif yang mereka berusaha untuk mengawali kerja pemerintah kayak gitu, dan mereka juga berusaha untuk bekerja juga dengan local community
tentunya, yang mana ini juga salah satu drive yang penting untuk di topik kita ini social forestry gitu ya, untuk community based juga manajemennya seperti itu. Dan menurut saya peran pemuda untuk menekan aksi perubahan iklim ini nggak cuma hanya dalam menyuarakan di conference ataupun di demonstrasi, tapi juga ikut andil dalam decision makingnya kayak gitu, jika memang ada platform yang disediakan kayak gitu. Dan penting juga kalau sekarang di era digitalisasi kita punya banyak startup gitu ya, dan menurut saya pemuda itu punya peran penting untuk mengakselerasi nih perkembangan platform-platform terintegrasi ini, supaya platform ini bisa dibentuk terus juga bisa diintegrasikan dengan kebijakan dan dan apa yang masyarakat butuhkan. Kayak waktu beberapa hari lalu Kang Emil Faridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sempat sharing sempat datang di Indonesian Pavilion. Beliau bercerita tentang pengelolaan sampah, daur ulang sampah melalui aplikasi namanya Octopus. Dan menurut saya ini keren banget dan bisa dan berpotensi untuk diaplikasikan di banyak sektor. Di forestry juga semoga bisa diaplikasikan. Jadi memang aplikasi ini bisa mengintegrasikan peran masyarakat untuk berkontribusi dalam mengumpulkan sampah plastik, dan masyarakat juga ini seperti soft insentif gitu. Jadi masyarakat juga bisa mendapatkan insentif dalam bentuk poin. Ketika kita bisa menukarkan poin itu, kita bisa beli pulsa, kita bisa paket data, bisa beli beberapa bahan belanjaan kayak gitu. Dan tentunya saya yakin di balik dari aplikasi ini peran pemuda itu yang engineer, software engineer itu pasti berperan banget kayak gitu. Dan kalau kita lihat dari tren anak-anak muda dari alumni, teman-teman aku juga, mereka banyak banget yang interestnya itu untuk masuk ke dunia startup kayak gitu. Jadi semoga bisa ke depannya kita bisa beraksi nyata juga, seimbang gitu ya. Kita bisa menyuarakan supaya kita bisa menginfluence decision making para pemangku kepentingan, tapi juga kita bisa mengeluarkan inisiatif-inisiatif yang real dan bisa menggait lebih banyak lapisan masyarakat lagi untuk ikut berkontribusi gitu, Pak. Di sana kemarin ada sesi Blue Carbon juga ya? Iya, betul, Pak. Nah, bisa cerita singkat Blue Carbon prospeknya gimana? Oh ya, Blue Carbon prospeknya secara garis besar waktu itu disampaikan di sesinya Kemenko Maritim Investasi bahwa Indonesia sebenarnya sudah siap untuk masuk ke Blue Carbon, cuma memang kita kan baru carbon pricing mechanism itu instrumennya baru diresmikan kemarin ya, sama Perpres juga kayak gitu. Dan banyak salah satu tantangan terbesar itu adalah gimana supaya kita nggak double accounting gitu, nggak karbon untuk accountingnya itu nggak double, karena kita tahu kita akan mencapai NDC 29% dengan usaha Indonesia dan 41% dengan international effort, yang mana artinya kemarin Bu Sri Mulyani juga membicarakan bahwa kita untuk aksi perubahan iklim, kita juga harus protecting our interest kayak gitu, yang mana kita juga punya emisi karbon. Jadi kita juga harus bisa memobilisasi carbon offset itu di Blue Carbon salah satunya, di forestry juga bisa untuk carbon offset, supaya kita juga tidak meneglect atau tidak menyampingkan kebutuhan offsetting dari negara kita kayak gitu. Dan kalau kita tahu kita itu 81.000 kilometer panjangnya garis pantai Indonesia, luas dan banget ya. Iya, luas banget. Kalau dibandingin sama Belgia itu cuma 100 kilometer. Dan teman-teman researcher, profesor-profesor aku, setiap kita belajar tentang oceanografi, Indonesia sering banget muncul ke dalam case study-nya kayak gitu. Kita juga biodiversity hotspot, coral triangle, dan Blue Carbon itu potensinya nggak hanya di mangrove, di seagrass, tapi juga ada di seaweed. Dan kebetulan seaweed ini adalah Blue Carbon yang aku lagi pengen lanjut riset lagi kayak gitu. Oke, terima kasih Muti, nanti bisa kita lanjutkan obrolan ini ya. Terima Sekar, kasih, Bapak. ya saya akan ke Sekar. Tanpa ada pertanyaan, silakan Sekar bisa sharing apa yang sudah disiapkan. Baik, sekali lagi selamat pagi waktu Britania Raya nih, selamat siang waktu Jakarta, Pak Dwi, Bu Iis,
Mutia juga, Budia, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas undangannya juga Pak Dwi, dan sangat senang nih untuk bisa berbagi dan ikutan belajar sebenarnya juga ya untuk isu social forestry ini dan kaitannya dengan COP26 sendiri. Dan sama seperti Mutia juga mungkin saya lebih ke berbagi secara informal aja ya Pak Dwi ya, dan lebih ke diskusi gitu untuk apa yang sudah berkembang sejauh ini di COP26, di COP26, dan bagaimana kaitannya dengan isu perhutanan sosial ini. Mungkin saya juga mulai sedikit dari menjelaskan mengenai tema-tema besar yang ada di COP ya Pak. Jadi mungkin sedikit zoom out dan memberikan perspektif sedikit lebih luas gitu. Kalau kemarin Budia sudah sempat mungkin menjelaskan mengenai tema-tema yang bergulir di Indonesia Pavilion, saya mau coba sedikit bercerita mengenai implementasi COP secara diskusi global yang ada selama seminggu, udah masuk minggu kedua ini ya Pak ya. Jadi di minggu pertama kita di 2 hari pertama itu adalah pengikatan komitmen global. Jadi di 2 hari pertama itu di mana ada leaders dari berbagai macam penjuru dunia, dari berbagai negara untuk sama-sama memberikan komitmen global terhadap pencapaian mitigasi perubahan iklimnya. Salah satu yang kita tahu juga mungkin salah satu berita besarnya adalah bagaimana India mengkomitmenkan net zero by 2070 gitu ya Pak ya. Dan banyak juga komitmen-komitmen global yang bergulir selama minggu pertama. Lalu juga ada 1 hari spesifik membahas energi, lalu ada finance. Tadi yang juga sempat dibahas adalah mengenai youth and public empowerment. Lalu di hari ke-6 juga ada pembahasan mengenai nature and land use. Lalu masuk kita ke minggu kedua ini, di hari Senin kemarin sudah membahas mengenai adaptasi, loss and disaster, karena mungkin untuk sebagian besar dari kita, mungkin kita belum terlalu merasakan climate shock ya Pak. Tapi banyak di bagian negara lain, terutama yang tinggal di small island states, di negara-negara yang terletak di misalkan di Pasifik, di Sahel seperti itu banyak yang sudah mengalami perubahan extreme weather, dan juga banyak agriculture yield-nya sudah sangat jauh berkurang. Jadi sudah banyak existential crisis gitu yang sudah terjadi di bagian negara seperti itu. Itu kita pembahasan hari pertama. Lalu di hari ini akan membahas khusus mengenai gender, science dan innovation. Lalu akan membahas transport. Lalu di hari terakhir adalah mengenai cities, regions, and built environment, yaitu bagaimana kita bisa mengaplikasikan isu sustainability dan perubahan iklim ke kota dan ke perencanaan wilayah secara lebih konkret seperti itu. Dan yang saya lihat Pak dalam 2 minggu ini tuh semuanya sebenarnya tuh sama extent berkaitan dengan hutan dan isu sosial juga gitu. Terutama sebenarnya sejauh ini sudah ada 4 global pledge atau 4 perjanjian global yang berkaitan dengan hutan. Dan mungkin yang sangat relevan dengan topik ini memang isu social forestry ini sendiri Pak sudah sangat diterima di konsensus global, karena sudah adanya suatu kesepakatan melihat hutan itu tidak hanya lagi berkaitan dengan kayu saja, misalkan kayu ataupun komoditi gitu ya Pak, atau hanya pohon aja gitu, tapi juga di hutan ini sudah dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya satu juga memiliki stok lingkungan yang sangat besar, carbon stock yang sangat besar. Satu, karena memang bagaimana pencapaian kita untuk mencapai 1.5 degree Celsius itu sangat dependent terhadap hutan. Itu satu. Lalu juga tapi dilihat di satu sisi tadi Bu Iis juga sempat menyampaikan adalah mengenai bagaimana hutan ini seharusnya juga bisa memberikan penghidupan ke masyarakat di sekitar, ke local community-nya gitu ya. Jadi memang ada 2 konsensus global mengenai isu hutan, di mana satu dia memiliki nilai lingkungan yang sangat besar, dan 2 adalah memiliki nilai ekonomi juga yang sangat besar, terutama untuk community lokal komunitas yang ada di sekitar, dan juga indigenous community yang ada berada di hutan tersebut gitu. Jadi itu sudah sangat diterima oleh konsensus global, dan juga kemarin Prince of Wales juga sudah sempat menyuarakan dibutuhkan adanya sistem yang mereward negara dan community untuk bisa mengelola hutan tersebut. Jadi ada namanya Natural Capital Investment Alliance. Jadi di mana pasar-pasar finansial dan instrumen-instrumen pasar yang ada di global itu sudah mencanolkan funding itu ke arah clean growth di forest, karena kita sekarang sudah sangat menyadari tanpa
tanpa adanya forest ya. Walaupun kita juga di sini di sisi lain juga kita melakukan transisi energi, di sisi lain kita energi efisiensi dan lain-lain. Isu forest ini juga harus sangat dilihat secara mendalam karena kita tidak hanya itu tadi melihat hanya kayu saja, tapi juga pencapaian 1.5 degree Celsius ini tidak akan tercapai tanpa perhatian khusus terhadap forest. Mungkin saya berhenti di situ dulu, Pak Dwi, kalau misalkan ada pertanyaan. Ya, sekarang satu pertanyaan ya. Tadi Mbak Iis memaparkan mengenai perhutanan sosial 2045. Nah, sebagai orang yang menggeluti environmental economics, kira-kira financing resource yang bisa diperoleh gitu ya untuk mewujudkan gagasan 2045 menurutmu gimana tuh? Dan bagaimana relasi financing pledge dari global climate change ini untuk support 2045 gitu? Ada nggak kira-kira bayangan di situ? Iya, menarik banget Pak Dwi pertanyaannya, dan ini memang bahkan sebenarnya kalau misalkan boleh berbagi, di sore kemarin ini ada plenary discussion di COP yang dimana high level representative dari berbagai macam negara berkumpul di satu ruangan dan sama-sama membahas bagaimana funding ini nih, karena kan kita memiliki suatu klausul perjanjian di mana developed country, satu negara yang sudah maju itu memiliki janji untuk menchannelkan 100 billion US dollar ke developing countries untuk climate change mitigation dan adaptation gitu ya Pak. Tapi bagaimana cara menchannelkan uang yang sebesar itu ke negara-negara dan bagaimana kita bisa memastikan dan memonitor penggunaan uang tersebut transparan dan sesuai dengan tujuan-tujuan perubahan iklim yang memang kita ingin sasar gitu ya Pak, terutama juga mengenai hutan gitu. Dan ini sebenarnya memang a very very big question. To some extent juga makanya satu hari spesifik khusus membahas finance gitu ya Pak di COP26 ini. Memang ada beberapa channel ya Pak, karena memang jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat ada dua jalur gitu Pak. Yang satu mengenai state, jadi bagaimana perjanjian antar negara dan lain-lain. Di satu sisi lain juga ada yang non state actors. Jadi kita membahas misalkan investment bank, terus juga independent financial institution lainnya gitu ya. Nah, dua channel ini sebenarnya bisa sangat dimanfaatkan untuk terkait funding mengenai pemanfaatan hutan sosial ini gitu Pak. Cuman memang secara spesifik mungkin ada baiknya juga untuk kita mungkin dari sisi receiving end ya, karena kan kita di sini yang menerima donor gitu ya. Selain tentunya juga kita memiliki suatu skema kolaborasi lain dengan negara lain di bagian South gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita sebagai receiving end memang juga seharusnya siap juga Pak dalam menerima dana-dana tersebut gitu. Maksudnya siap dalam hal ini adalah kita juga seharusnya memiliki program yang kuat gitu misalkan Pak. Ibu dan teman-teman sekalian yang ada di sini ya. Jadi bagaimana kita bisa memiliki sistem pengelolaan hutan yang kuat dan juga melibatkan lokal community, juga memberikan capacity building. Itu capacity building itu sangat penting Pak terhadap di local community, karena kita tidak bisa hanya bergantung terhadap foreign development assistance gitu. Misalkan kita diberikan funding sekian, tapi kemudian kita juga tidak tahu cara mengelolanya, ataupun kita langsung memberikan ke masyarakat tanpa memberikan capacity building itu. Kita tidak memberikan financial literacy yang jelas, ataupun kita memberikan exit strategi. Karena pada dasarnya kan program dan pemberian bantuan sosial ini kan bukan sesuatu yang forever gitu ya Pak, bukan sesuatu yang terus menerus gitu. Kita juga di-expect kita juga diharapkan untuk bisa mengelola dana tersebut dengan baik. Jadi mungkin kita juga dari sisi receiving end ada baiknya juga untuk ya itu tadi juga memiliki cukup kapabilitas untuk siap menerima bantuan-bantuan dana tersebut gitu Pak. Oke, terima kasih Sekar, Muti dan Aisyah. Mbak Diah, monggo. Oke. Update dan ya. Ya, Mas, senang kan dengar dari dua gadis Pemudi. ini.
aku dengan mereka sebetulnya berempat dengan Dini, hanya Dini sedang siap-siap dia kembali ke Indonesia. Dari pandangan kedua anak ideologisku ini, ini ada sisi yang lain yang selalu kemarin aku bilang bahwa melihat roadmap Social Forestry 2045 ini semakin yakin. Jadi kalau kita bilang kemarin Social Forestry 2045 ini ambisius, dari pandangan anak muda ini, dua anak muda ini, saya lebih yakin bahwa itu bisa tercapai, dan melihat bahwa kalau saya bilang makanya roadmap-nya itu memang harus dilihat lagi karena ini lebih cepat. Jadi apa yang disampaikan oleh Mutia tentang potensi, jadi melihatnya bukan hanya hutan tapi ke laut, dan juga melihat potensi blue carbon yang kita lihat perhutanan sosial bukan hanya di daratan tapi juga di ke laut. Ini saya semakin yakin bahwa ini bisa tercapai, dan juga pandangan Mutia yang melihat dari sisi yang lebih luas bagaimana dorongan, dan juga yang pandangan terakhir kita sebagai negara penerima ini seharusnya bisa memanfaatkan peluang ini 100 billion sangat besar. Ini saya pikir ini catatan pinggir yang kalau dibilang catatan pinggir karena di COP ini ada dua event besar negosiasi dan juga soft diplomasi. Ini memperlihatkan bahwa kita sudah tidak lagi melihat social forestry ini sebagai hanya bagian dari pengelolaan hutan lestari. Jadi 12,7 juta itu kecil dari 130 juta kawasan hutan. Ditambah lagi juga kalau kita melihat kepada potensi-potensi di laut sana. Jadi Mas, ini saya pagi ini senang sekali bisa kita bisa mengajak dua pandangan yang jujur, catatan yang memperlihatkan pemetaan lebih luas daripada mata kita. Sejak awal saya hari pertama kami diskusi, Sekar sudah memetakannya itu di luar kerangka soft diplomasi kita di pavilion. Dia sudah memetakan, lalu juga Mutia dan juga Dini kita berbagi tugas. Ini menjadi satu semangat, dan bahwa kita bisa. Jadi kalau melihat seperti ini kan 2045 itu enggak terlalu ambisius, tetapi kita harus juga menjadikan ini momentum. Mari kita buka, dan kerja-kerja ini bukan hanya pada mengangkat isu lokal, tetapi kita harus juga memikirkan bagaimana stepwise kita mendorong advokasi pada kebijakan pemerintah kita. Karena ini biar bagaimanapun sistem ini harus masuk di pemerintah. Kita tidak bisa menjadi bagian pinggiran dari kebijakan pemerintah, tetapi seperti tadi Sekar dan juga Muti sampaikan tentang kebijakan presiden yang disampaikan pada hari pertama COP tentang carbon pricing atau nilai ekonomi karbon. Ini seharusnya memang menjadi momentum. Mari kita sama-sama kita melihat kembali. Saya rasa itu Mas Dwi yang bisa saya sampaikan dari dua perempuan muda yang cerdas-cerdas ini. Terima kasih Mbak Dia. Ya, tahun 2045 seperti yang disampaikan Mbak Iis tadi akan kita dorong ada 10 juta loh, Muti ya, dan Sekar. 10 juta pemuda-pemudi yang memahami dan mendorong pemanfaatan social forestry untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Iis, barangkali ada pertanyaan ke Muti dan Sekar? I pass at the moment, sorry. Oke. Tapi saya I'm with Mbak Dia ya, bahwa saya orang yang sangat optimis dengan anak-anak muda Indonesia, bahwa mereka bisa berkontribusi di dalam perwujudan sustainable
sustainable natural resource management, especially the forest resources. Nah, kita melihat banyak potensi anak-anak muda ini untuk mempercepat terwujudnya social forestry 2045 seperti yang disampaikan Muti dan Sekar tadi ya. Well done. Ya, oke. Sebelum ke floor, Muti dan Sekar ada sesuatu yang disampaikan lagi singkat barangkali sebelum kita buka diskusi dan pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Silakan Muti atau Nisa ya. Sekar. Mungkin sedikit aja, Pak Dwi. Jadi tadi Bu Iis juga sempat mention mengenai pentingnya pengelolaan hutan di bawah kearifan lokal ya, Bu. Jadi bagaimana local knowledge itu sangat penting gitu terhadap pengelolaan hutan. Nah itu mungkin awalnya sebelumnya saya juga melihat itu sebagai wah ini sesuatu yang sangat Indonesia gitu ya. Tapi sekarang itu sudah menjadi global agreement juga bahwa memang seharusnya kita juga melihat pentingnya local and indigenous knowledge terhadap pengelolaan hutan gitu. Karena banyak ilmu di sana yang seharusnya juga bisa kita terapkan terhadap pengelolaan hutan yang lebih lestari gitu. Dan juga saya juga ingin sedikit tap on Bu Iis points tadi soal mengenai gender dan hutan ya, pengelolaan hutan. Karena kemarin juga sempat diskusi dengan perwakilan World Bank dan World Bank kan banyak memberikan funding ke program-program ya Pak ya, dan Ibu Iis juga untuk terkait lingkungan dan hutan dan pengembangan di negara berkembang gitu. Dan itu sangat penting isu gender untuk bisa diintegrasikan terhadap desain program. Untuk kita bisa melihat bahwa misalkan ketika kita mencanalkan funding ini apakah akan diserahkan ke Bapak atau diserahkan ke Ibu atau diserahkan ke siapa gitu di program ini, itu tuh akan sangat berpengaruh terhadap dampak dan hasil dari program itu sendiri gitu. Jadi saya ingin mengeko poin Bu Iis aja tadi bahwa itu memang sangat penting dalam perencanaan program gitu Pak sedikit. Oke, Muti. Ya, terima kasih. Aku kalau boleh share sedikit pandangan aku tentang salah satu faktor deforestasi hutan mangrove gitu ya. Ya menurut penelusuran aku itu ada hutan mangrove yang memang banyak dikonversi di Indonesia itu untuk pelabuhan atau untuk aquaculture terutama seperti yang terjadi di Teluk Tomini. Dan poin penting yang sepertinya penting untuk kita suarakan dan kita tindak lanjuti adalah gimana caranya usaha restorasi mangrove ini bisa coexist gitu dengan aktivitas ekonomi masyarakat di coastal community terutama, karena kita mau restorasi tapi kita nggak bisa meneglect welfare dari kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri kayak gitu. Dan salah satu konsep yang aku pelajarin selama di Eropa ini itu ada namanya integrated multi-trophic aquaculture, di mana kita bisa coba mengintegrasikan seaweed di shrimp aquaculture, di mussel kayak gitu, di udang-udangan kayak gitu. Dan di Asia ini aquaculture itu memegang potensi ekspor tertinggi di dunia. Jadi semoga kita tidak menyanyiakan potensi ekosistem di laut kita juga kayak gitu. Terima kasih Pak. Oke, excellent. Thank you Muti. Kawan-kawan jika ada pertanyaan silakan ngacung ya atau nulis di chat box. Kita masih ada waktu lumayan 20 menit untuk bisa diskusi dengan Iis, dengan Muti, dan juga dengan Sekar. Ada Mbak Tami ya silakan Mbak Tami untuk menyampaikan. Makasih sahabat sekalian, Bang Dwi, Mbak Diah, dan kawan-kawan sekalian. Saya senang betul ini ya ada terus-menerus dilakukan semacam promosi dan kampanye tentang perhutanan sosial kita ya. Tadi juga ada beberapa acara juga, saya juga ikut, kemudian ini saya juga sambil mendengar yang Nadia dan Bang Laude Sarif juga tentang perhutanan sosial. Iya. Jadi perhutanan sosial ini sudah kayak jadi melting pot gitu loh, jadi kayak wadah di mana segala sesuatu itu bisa melting di situ. Ada isu gender, ada isu perubahan iklim, isu mangrove, apalagi satu ya. Terus yang terkait hal ini tuh saya betul-betul kemudian setuju dan sepakat di sini untuk melihat bahwa untuk 2045 ini kayak semacam apa ya,
tawaran ekonomi gaya baru. Saya beberapa kali bilang ini tawaran pendekatan ekonomi gaya baru yang ditawarkan oleh perhutanan sosial, karena di situ memang ada unsur ekonomi, terutama NTFP ya, dan soal karbon dan segala macam yang ditawarkan, yang sejalan dengan kemampuan untuk peningkatan penguatan masyarakat yang ada di situ, plus juga tentu saja ekologi. Jadi ini betul-betul semacam melting pot ya. Jadi perhutanan sosial ini melting pot. Nah, kita juga ngerasa bahwa betul bahwa kalau kemudian perhutanan sosial ini diberikan 35 plus kan karena bisa diperpanjang ya tanpa ada batasan. Maka salah satu challenge dari perhutanan sosial ini adalah bagaimana misalnya orang-orang muda seperti lupa ya, Mutia dan Sekar. Ya, Mutia dan Sekar ini bisa banyak berperan gitu loh. Jadi ada betul-betul kan kalau sekarang itu kan kerja perhutanan sosial itu kan kerja kita saling silang ya dari atas ke bawah, terus kemudian juga multi pihak, tidak hanya Mutia dan Sekar, tapi juga misalnya betul-betul yang pelaku di tingkat tapak itu loh. Itu kan masih jadi PR kita bagaimana orang-orang muda itu bisa lebih banyak berperan. Jadi petaninya petani milenial gitu dengan gaya-gaya juga pendekatan perhutanan sosial yang berbeda. Jadi ini mungkin PR kita bersama, tapi ini challenge dan kita selalu punya harapan terhadap perhutanan sosial. Makasih Bang Dwi dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tami atas pemberi semangatnya yang luar biasa. Ini Mbak Tami ini selalu bicara social forestry memang. Mas Petrus, monggo silakan. Maaf, saya di jalan ini sambil jalan, jadi nggak berani buka kamera ya. Oke. Anak-anak saya itu cowok semua 3. Sedang ini tadi saya mendengarkan 2 cewek-cewek yang membanggakan ya, Mutia sama Anissa ya. Dan cewek satu lagi. Dan cewek satu lagi namanya Iis, tapi sudah nggak cewek lagi itu menurut saya. Kalau si Suari Utami Dewi ini pernah satu company dengan saya. Dalam jualan arang. Waktu itu arang belum laku, tapi sekarang kayaknya arang mulai agak laku gitu kan? Katanya loh ya, tapi kan belum juga gitu. Kemarin di WA Group saya menyampaikan bahwa negeri kita ini sudah siap menjadi toilet. Ya kan? Loh, apa itu kok toilet? Mungkin kawan-kawan yang muda ini bingung juga, Pak Petrus ngomong apa itu gitu kan? Tetapi kalau ada polusi di negara maju, kemudian kita menawarkan diri nih. Negeri kita siap menjadi toilet dunia. Artinya menyimpan dan menyerap sampah serta polusi internasional gitu kan. Nanti kalau you punya toilet itu benar-benar berjalan, tak bayar kan gitu kan. Nah pertanyaannya, toilet mana yang harganya mahal? Di Pulau Gadung atau di Bintang 6. Jangan di Kalimantan, di Pulau Gadung. Toilet ini bicara toilet. Nah, pertanyaannya adalah mampu nggak kita ke depan meyakinkan negara maju bahwa toilet kita itu nggak bau, toilet kita itu menyerap dalam jumlah banyak, dan toilet kita benar-benar tidak bocor, ya kan? Nah, kalau itu menjadi pegangan kita. Ke depan generasi muda ini harus benar-benar mau benar-benar di lapangan, mau benar-benar menanam, mau benar-benar menjaga supaya toilet kita tidak bocor. Karena begitu bocor, begitu berbau, begitu kotor, ya nggak jadi dibayar. Boro-boro itu yang mau masuk toilet itu datang ke kita, baru dari jauh aja udah lari duluan gitu. Nah, ini pemahaman ini tolong teman-teman muda ini benar-benar juga jangan hanya mengandalkan ada dolar yang mau masuk ditaruh kelundung dua biasanya 2 euro ya kalau di toilet di Glasgow berapa ya? Kalau di Belanda dulu saya biasanya 2 euro masukkan untuk ke toilet. Tapi kan di dalamnya bersih, kemudian ada disinfektannya, ada macam-macam gitu. Tapi kalau kita ke Pulau Gadung 200 perak emang. Tapi yang jaga itu orang sambil bawa itu
pel yang sudah kumuh gitu kan, ya aku masuk nggak jadi lagi gitu loh. Nah ini yang harus benar-benar penggambaran ini harus kita jaga betul gitu ya. Kita harus menyediakan tempat penyimpanan kotoran industri besar itu di hutan-hutan kita. Karena yang dijaga, yang dipakai kan hutan kita yang sekarang ini 60%. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya senang tadi ada kawan-kawan, terutama Mutia tadi ya, yang cerita mengenai aquaculture, marine dan lain-lain. Itu belum dihitung loh. Kenapa nggak dihitung? Belum dihitung di NDC kita. Di NDC sama sekali nggak masuk. Nah, kenapa bebannya itu hanya ke hutan? Padahal ke laut ini huge, 2/3 wilayah Indonesia itu dari situ. Absolutely, ya kan? Nah, di situ saya makanya tertarik tadi Mutia mudah mulai melihat ke sana. Karena bukan hanya seaweed, bukan hanya aquaculture, bukan hanya marine-nya itu sendiri, ikannya itu sendiri, dan berbagai macam tadi, penyerapan CO2 dari lautan kita itu besar. Tetapi pada waktu saya coba konfirmasi, kenapa laut belum dihitung? Belum ada yang hitung katanya. Nah, ini saya kaitkan sama dengan sawit yang kemarin kami challenge dalam debat terbuka. Saya tanyakan, apakah sawit itu punya peran penyerapan enggak ya? Jangan ngomong sawit. Nah, ini kan berbahaya. Kemarin sampai 2 kali saya tanya ke Mbak Diah. Tahun ini katanya Gapki nggak diundang, nggak ikut ke sana. 16 juta itu yang tumpang tindih kan 3 juta saja. Yang 14 juta masuk nggak punya peran? Mestinya punya peran juga, dan kita itu nomor 1. Itu yang kedua. Ketiga, biaya konservasi. Saya belum dengar tadi dari kawan-kawan, apakah social forestry itu akan juga nantinya bersinggungan dengan kawasan konservasi kita yang 23 juta hektar yang under resources. Dananya nggak ada, ininya nggak ada. Begitu kawan-kawan WWF bercerai dengan kawan-kawan di Manggala, anggaran untuk konservasi juga makin kalang kabut kan. Nah ini hal-hal yang seperti ini bagaimana ke depan gitu loh. Sampai 2045 nanti, maka penyediaan toilet, penyediaan konservasi sebagai istilah saya kebun binatangnya negara maju gitu ya. Kan mereka senangnya orang hutan ini dan seterusnya. Tapi kita punya zoo, taman nasional, yang kalau masuk itu kasihan melihatnya gitu loh, binatangnya sudah kurus-kurus, kemudian nggak ada makanannya gitu kan. Nah ini semua harus kita posisikan dan harus difahami oleh generasi muda kita bahwa kita itu dianggap sebagai zoo internasional, sebagai toilet internasional, dan juga sebagai sumber minyak internasional. Itu semua harus kita lihat secara komprehensif dan jangan mudah terbawa terpotong-potong dan diadu-adu oleh kawan-kawan dari yang bawa 100 billion tadi. Itu Mas Dwi, terima kasih. Terima kasih Mas Petrus. Ini komentar kritis yang penting kita cermati juga nih ya, Mutia, Mbak Iis, dan Sekar. Monggo, silakan. Jadi ada 2 komentator tadi, dan yang komentator kedua ada 3 pertanyaan atau 3 ini ya isu. Siapa dulu? Ya, Is. Aku mendengarnya nggak pertanyaan ya, tapi saran dari senior kepada pemuda. Ya Pak Petrus, aduh. Iya betul saran. Ini apa namanya? Aku pikir ini harus di take into account gitu ya, pesannya Pak Petrus soal soal toilet dan sebagainya. Tapi benarkah bahwa kita akan menjadi super adidaya karbon gitu Pak? Aku ini ya adidaya iklim. Iya. Jadi yang lebih pas untuk berkomentar itu ini Sekar sama Muti. Silahkan. Oke, saya coba menjawab ya, sharing juga gitu. Terima kasih sebelumnya Bapak Petrus sama Ibu Suwari yang udah ikut sharing juga. Jujur ini
knowledge baru juga buat Mutia pribadi, dan happy banget bisa ngobrol tentang hal ini. Ke Pak Petrus dulu ya, tadi poinnya menarik banget ya Pak, gimana supaya negara kita tuh siap menjadi toilet dunia yang nggak bau, nggak bocor kayak gitu. Jujur waktu aku pertama kali mendalami blue carbon terutama specifically, aku merasa oke, Indonesia punya potensi besar nih, biodiversitas kita besar, kita punya tutupan lahan yang sangat besar, kita punya potensi garis pantai yang sangat besar untuk di take into account carbon offset, tapi tantangannya juga besar kayak gitu, karena kita harus tidak hanya menjawab kepentingan negara maju yang investasi di negara kita untuk carbon offset, tapi kita juga harus mengurangi emisi dari negara kita sendiri kayak gitu. Makanya tadi aku sempat bilang juga bahwa carbon double accounting untuk karbon itu masih menjadi isu yang lumayan pelik dan problematik seperti itu ya. Dan makasih juga Pak Petrus tadi udah menyebutkan 2/3 wilayah Indonesia itu laut, dan itu juga 70% bumi kita bahkan itu laut kayak gitu. Dan kenapa belum dihitung? Katanya belum ada yang ngitung ya Pak. Jujur waktu aku mendalami blue carbon juga, aku baca jurnal-jurnal, ada researcher dari Korea, dari Eropa, dari US yang mereka memang cukup struggling untuk menyuarakan blue carbon, karena untuk blue carbon itu kalau menurut United Nations sebenarnya sudah ada di bawah UNESCO, itu badan namanya Blue Carbon Initiative, tapi mereka take into account-nya itu memang secara garis besar ekosistem mangrove, seagrass, dan wetland kayak gitu. Untuk spesifiknya untuk rumput laut yang sedang saya dalami ini, karena saya yakin bahwa rumput laut ini bisa membawa co-benefit untuk planet, tapi untuk dan people juga, itu masih belum masuk ke dalam blue carbon. Nah kayak gitu. Padahal potensinya sangat besar, dan kalau kita lihat di Indonesia banyak petani rumput laut kita yang memang memegang sebagai source of livelihood-nya itu dari pertanian kayak gitu. Sebelumnya aku juga sempat riset di Pulau Alor, Pak, Bu, di NTT, dan sebulan tinggal sama petani rumput laut di sana, menyadari gitu bahwa wah, pertanian rumput laut kita ini masih sangat underdeveloped gitu. Kalau saya lihat dari gimana Eropa, terutama yang di Nordic country, yang di Norway, di UK juga, terus di Mediterranean Sea juga, mereka sudah lebih maju, bahkan seperti di Korea atau Jepang, mereka tuh industrinya sudah sangat maju gitu, teknologinya sudah sangat maju, dan saya yakin bahwa kalau kita masukkan ke dalam skema pembangunan karbon biru, itu bisa benefitnya itu nggak hanya kita rasakan di environment kita semakin healthy, ekosistem kita semakin sehat, ikan-ikan semakin banyak gitu ya, lebih harmonis gitu ekosistemnya, tapi masyarakat juga bisa, terutama yang di komunitas pesisir, mereka bisa mendiversifikasikan ekonominya seperti itu. Mereka bisa mendapatkan investasi untuk teknologi, capacity building, dan banyak potensi yang sebenarnya harus kita kembangkan lagi kayak gitu. Dan tadi Bu Suwari juga sempat meng-highlight juga di chat ya, kalau ekosistem mangrove itu 3-5 kali lipat dibandingkan ekosistem hutan daratan. Dan menurut penelusuran literatur review aku juga memang seperti itu. Cuma tantangannya adalah gimana cara kita tidak mendeforestasi mangrove, gimana cara kita bisa tetap menghidupkan perekonomian masyarakat. Seperti aku sempat baca juga bahwa di Surabaya ada namanya batik seru, jadi seni batik mangrove Rungkut Surabaya. Memang koperasi usaha kecil ini memang ini cukup berkembang di Surabaya ini, dan mereka mempromosikan, mendistribusikan produk-produk hasil olahan mangrove, yang mana ini juga sebenarnya align banget nih sama subtimnya dari social forestry yang tadi disampaikan sama Bu Iis, yaitu tentang local branding ya. Kita nggak cuma pemuda aja ya Pak, Bu, teman-teman, tapi memang seluruh lapisan masyarakat seperti yang saya coba gaungkan dari awal, itu berperan penting. Kita itu punya peran penting, every small hands itu matter untuk menyuarakan produk-produk lokal kita kayak gitu. Cuma challenge-nya gimana caranya supaya si mangrove ini memang produk-produk yang dari mangrove ini, olahan mangrove ini itu sustainable kayak gitu.
Jadi banyak peluang yang sebenarnya kita bisa kembangkan, dan terutama untuk kita kerjasama dengan negara-negara maju. Seperti selama pengalaman saya di COP sampai saat ini, saya melihat di pavilion-pavilion lain juga mereka keren juga. Mereka ada, misalkan kemarin di UK mereka punya ada globe untuk mengintegrasikan data. Kita bisa melihat nih status forest di dunia tuh kayak gitu gimana. ya? Jadi memang diintegrasikan secara IT kayak gitu. Dan penting banget kalau kita kerjasama nggak cuma dari segi finance ya, tapi dari segi teknologi transfer dan juga capacity building yang menurut saya penting untuk kita bareng-bareng gitu, bilateral, multilateral, itu penting banget. Dan tentunya kita harus align-kan tidak hanya terhadap interest dari negara kita, dari community kita, tapi juga dari interest dari international effort itu seperti apa menurut kalau sekarang Paris Agreement, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Muti. Sekar sedang dalam perjalanan dan sinyalnya nampaknya tidak cukup stabil, jadi dia akan interupsi nanti kalau ada kesempatan sinyalnya sudah bagus kembali. Silakan kawan-kawan kalau ada yang mau memberikan pandangan atau komentar, bisa saya undang saja Bu Erna nih. Silakan Bu Erna, jika memungkinkan. Oh, ya. Aduh, saya tadinya mau mau menyimak, ingin mendengarkan saja. Tapi pada dasarnya sebetulnya saya senang ya sekarang pembicaraan perhutanan sosial bukan hanya di kalangan kita-kita ya, Pak Dwi, Mbak I, semua, Mbak Dia, tapi juga sudah banyak tua muda lah gitu ya, sudah bicara, bahkan mungkin juga tidak hanya sektor kehutanan gitu. Jadi semua sudah bicara, mudah-mudahan nanti juga multidisiplin ilmu juga ya, semua dari background yang berbeda sudah bisa melihat perhutanan sosial itu sebagai sebuah ya kehidupan lah gitu kalau saya sih ya, sebuah kehidupan yang melekat pada diri kita, terutama bangsa Indonesia yang sebagian besar sebetulnya kalau kita lihat hutan 67% gitu ya, kawasan hutan ya, itu yang mau nggak mau kan berarti kita itu memang hidup dalam ekosistem hutan gitu. Ya. Tadi juga saya senang juga ada yang bicara tentang laut, memang betul Indonesia ini kaya raya ya, lautnya juga luar biasa. Jadi memang perhutanan sosial sudah banyak sekali ya di kawasan pesisir ya, kawasan pesisir di Taman Nasional Takabonerate kita kalau nggak salah udah 50 ribuan hektar itu. Jadi kemudian ini baru kita akan keluarkan 40 ribuan hektar di Karimun Jawa. Itu sebuah sebetulnya daerah yang di mana masyarakat, daerah jelajah masyarakat ya untuk mengambil penghidupannya ya di sekitar itu gitu. Apakah itu ikan gitu, ada juga kaitan bentuk-bentuk biota laut lainnya ya yang memang bermanfaat. Lamun tadi juga rumput laut itu menjadi potensi sangat besar juga untuk di samping blue carbon untuk udaranya bisa terjaga ya. Kalau masyarakat kan sebetulnya memanfaatkannya juga pakai kearifan lokal ya. Kayak misalnya di Wakatobi tuh yang saya pernah lihat ada yang namanya mereka tuh ada sasi gitu ya. Jadi ada masa-masa memang tidak boleh mereka ngambil gitu, ngambil biota laut itu. Gurita ya, gurita. Dia nggak boleh ngambil di masa-masa tertentu. Tapi di masa-masa tertentu juga boleh diambil. Dan itu luar biasa ya, luar biasa hasilnya memberikan manfaat kesejahteraan buat masyarakat, tetapi juga tetap menjaga
kelestarian lingkungan di sana. Ya. Jadi memang Indonesia memang baik darat maupun lautnya itu punya potensi yang besar, dan senang sekali ya kalau anak muda sudah mulai kan memikirkan itu, karena di tangan-tangan mereka lah nanti potensi itu bisa memberikan, bisa dipelihara ya, dipelihara, dijaga sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat kita gitu, seluruh bangsa Indonesia. Saya nggak kebayang ya tadi 45 tahun 2045 kayaknya saya masih bisa menyaksikan gitu ya. Saya bisa menyaksikan apa yang akan terjadi di 2045, dan mudah-mudahan harapan kita sih apa yang kita cita-citakan bisa terkabul ya. Amin, bisa amin. terkabul, jadi sumber daya alam kita tetap bisa kita jaga, kemanfaatannya secara lestari, lingkungannya terjaga, dan kita menjadi negara yang sejahtera, makmur gitu ya. Wah, pokoknya nomor 1 di dunia deh gitu. Itu aja sih saya komentarnya untuk 2045, dan terima kasih untuk bisa diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erna sharingnya dan harapannya untuk kaum muda kita ini. Jadi mudah-mudahan tidak menjadi beban Mutia sama Sekar ya, tapi merupakan bagian inspirasi untuk bisa mewujudkan ya, karena 2045 nggak tahu juga kita di mana. Kalau normal sudah mungkin saya sudah pakai tongkat atau apa itu. 24 tahun lagi soalnya, 24 tahun lagi berarti kira-kira ya hampir 80 tahun usia saya. Oke, kawan-kawan yang lain, adakah yang mau sharing lagi? Ini Pak Petrus mengundang Selasa depan akan ada debat publik. Judulnya menarik nih, judulnya sangat kontroversial nih. Sawit adalah solusi deforestasi. Wah, menarik nih. Oke ya, nanti ya. Oke, Mas Hari. Nanti hari Selasa ya, terima kasih. Ya, linknya nanti di-share ya. Nanti Mas, kita share ya. Mas Hari, silakan Mas Hari. Sama alumni sama Mutia nih kayaknya. Terima kasih Mas Dwi dan Mbak Igis, Mbak Diah yang sudah sharing ke kita semua, dan terutama nih kakak-kakak ya, Kak Mutia dan juga Kak Anissa yang sedang di jalan nih. Terima kasih sharingnya, luar biasa. Jadi kita mendengarkan langsung dari generasi penerus bagaimana nanti ya katakan adik-adik kita ini bisa berkontribusi di dalam pengelolaan landscape, fokusnya ke perhutanan ya, perhutanan sosial di Indonesia. Tadi Bu Erna juga sudah menyampaikan, saya pikir memang pengelolaan hutan ya di Indonesia sangat kompleks dibandingkan dengan di Eropa. Makanya tadi saya tanya Mutia gitu ya, supaya sharing bagaimana sih pengelolaan hutan di Eropa, khususnya di Perancis ya. Ya walaupun kita tahu di sana tidak sekompleks dalam hal misalkan jumlah populasi penduduknya lebih sedikit, kemudian mereka sudah well established terkait dengan regulasinya gitu ya, sudah selesai lah mereka dengan urusan-urusan seperti itu. Dan juga mereka juga sudah selesai dalam hal deforestasi karena mereka udah hancur duluan rusaknya dibandingkan Indonesia begitu. To be honest itu ya. Dalam revolusi industri dan juga perang dunia kedua itu hutan mereka sudah hancur-hancuran. Makanya mereka sekarang boleh dibilang mereka sudah bangkit, rehabilitasi dan juga kegiatan restorasi mereka sudah selesai. Makanya dalam kegiatan pengelolaan hutan ya pemerintah tahu diri bahwa mereka tidak sanggup untuk mengelola hutannya sendiri, maka dibagikan kepada masyarakat begitu. Jadi social forestry di Eropa itu sudah berjalan. Kalau boleh sharing pengalaman saya di waktu saya sama fellowship Erasmus juga di Swedia dan juga di Denmark ya, di dua negara Skandinavia itu urusan hutan sudah selesai. Jadi mereka maksudnya sudah selesai, mereka sudah hancur duluan dan sekarang sudah terrecovery Mas Dwi ya. Mas Dwi kan sudah berinteraksi juga dengan NEPCON di Denmark, jadi ya kita udah sama-sama tahu gitu. Dan mereka bagikan hampir
katakan 60% hutan mereka itu memang dikelola oleh masyarakat, gitu ya. Dan mereka sudah dapat subsidi gitu dari pemerintah. Mereka yang mengelola hutannya dalam bentuk small patch itu mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah begitu. Jadi dengan memelihara hutan saja tanpa memanen mereka sudah mendapatkan subsidi dalam hal keringanan teks, kemudian dapat bantuan-bantuan dari Uni Eropa begitu ya, funding dan lain-lainnya gitu. Yang tantangannya sangat sedikit dibandingkan bagaimana kita mengelola hutan ya Bu Erna ya di Indonesia ya. Udah hutannya mau habis, kemudian encroachment di mana-mana. Makanya dengan kebijakan Pak Jokowi dengan nawacita tersebut dilakukan pendekatan dengan social forestry dengan 5 sistem tersebut. Nah, saya sangat senang sekali tadi Kak Mutia sudah berbagi informasi tentang tentang pengelolaan hutan dan paradigma pengelolaan hutan yang baru. Ada blue economy di sini memang sudah masuk di dalam diskusi dan juga implementasi ya. Tadi Pak Petrus menyampaikan bahwa studi tentang blue economy masih sedikit dan belum masuk NDC memang ya, tetapi studinya sudah banyak dilakukan ya, terutama oleh SIPOR. Nanti mungkin Kak Mutia atau Kak Nisa bisa komunikasi dengan di situ ada peneliti senior kita Pak Dhani Muldiarso yang sudah melakukan penelitian tentang carbon stock yang ada di mangrove ya, itu terkait dengan blue economy ya. Dan juga di situ juga ada senior kita Ibu yang Direktur Peatland di Indonesia, kantornya di Sifar juga Bu Haruni ya. Itu Indonesia menjadi kantor pusat pengelolaan peat ya untuk di regional, kawasan regional. Jadi ini semuanya merupakan sumber riset gitu ya buat kita untuk memahami bagaimana pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia. Di sini saya lihat juga banyak penggerak-penggerak perhutanan sosial yang hadir di sini yang lebih ahli begitu ya. Mungkin bisa sharing. Tapi paling tidak tadi dari Kak Mutia dan juga Anissa menunjukkan concern-nya terhadap pengelolaan hutan dan juga mainstreaming di climate change gitu, karena dua komponen itu saling berhubungan. Dan social forestry itu boleh dibilang sebagai safeguard-nya climate change sebenarnya. Jadi itulah makanya penting supaya capaian social forestry di Indonesia juga bisa tercapai sesuai dengan target yang ada di range-nya KLHK. Nah, mungkin Kak Mutia bisa sharing bagaimana perkembangan terbaru pengelolaan social forestry di Perancis sana. Jadi kita juga pengen mendengarkan bagaimana sih sesungguhnya yang terjadi di sana, sehingga kita bisa dapat update dari kolega kita yang ada di Eropa. Begitu Mas Dwi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hari sharingnya dan beberapa info yang bermanfaat tadi. Muti ini di Leeds University Belgia atau yang di Prancis tadi University Bordeaux apa? Iya, semester pertamanya saya di Prancis di Bordeaux, semester keduanya di Spanyol, ketiganya sekarang lagi di Belgia kayak gitu. Kalau tadi kayak kalau Kak Hari tadi sebelumnya di Denmark sama Sweden, saya juga pindah-pindah kayak gitu Pak. Tiap 5 bulan sekali, iya jadi packing unpacking. Enak kali ya. Nyari-nyari akomodasi, ya begitu roller coaster. Sebelumnya aku coba sharing juga mungkin ya Pak ya. Ya, silakan. Sebelumnya makasih banyak Pak Hari sudah digaungkan tentang social forestry di Eropa. Jujur aku juga masih belajar banget tentang forestry khususnya di Eropa karena fokus aku di laut selama ini. Tapi aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman aku yang dia memang native orang Spanyol dan orang Prancis juga kayak gitu. Ada misalkan waktu itu sempat ngobrol sama dia juga aktif juga di climate change, salah satu climate activist juga di Spanyol, satu teman angkatan, sempat ngobrol-ngobrol lagi santai aja di depan pantai gitu kan sambil makan, ngobrol-ngobrol, terus ngelihat bener-bener ini bener kawasan pantai waktu aku di Spanyol tuh di deket Bilbao, tapi dia memang deket bay ya, deket teluk gitu.
dan pohon-pohonnya tuh banyak banget, benar-benar asri banget. Memang secara topografi mereka tuh seperti lembah-lembah kayak gitu. Jadi memang banyak tutupan hutan di situ, benar-benar hijau sekali, benar-benar salah satu favorit aku selama di Eropa ini tuh di sana karena ngerasa nature banget kayak gitu. Yang bisa aku share adalah untuk social forestry, seperti masyarakat itu yang aku lihat dari observasi dari mata aku sendiri ya Pak ya, Bu, mereka benar-benar coba untuk mengintegrasikan aktivitas ekonominya itu tuh harmoni gitu dengan nature gitu. Misalkan bahkan orang-orang yang ibaratnya tidak menebang hutan tersebut untuk keperluan industri, mereka banyak banget yang coba mengeksplorasi hobinya untuk hiking kayak gitu. Jadi memang si hutan ini memang dijaga karena banyak interest di hiking kayak gitu. Waktu aku di Spanyol sering banget aku sama teman-teman, ayo kita hiking ke lembah ini, ke lembah yang mana kayak gitu. Kita belum hiking ke sini nih kayak gitu. Dan emang ini deket kos ya. Jadi benar-benar itu menakjubkan banget. Dan tentunya di Indonesia sebenarnya kita juga punya banyak banget topografi seperti itu. Cuma challenge-nya adalah supaya gimana itu nggak deforestasi kayak gitu. Dan tetap dijaga gitu, dipelihara dan tetap membawa nilai ekonomi juga untuk masyarakat kayak gitu. Dan dalam artian the idea of social forestry itu ternyata nggak cuma orang-orang yang dia memang mengambil mengeksplorasi aktivitas ekonomi masyarakatnya dari hutan itu, tapi mereka juga, kita sebagai civil society yang ordinary gitu ya, nggak tahu apa-apa tentang gimana cara kita mengeksplorasi hutan, kita juga jadi bagian itu gitu. Dan kita juga turut menjaga hutan kita seperti itu. Itu yang aku bisa coba share dari gimana sih di Eropa. Dan tadi Pak Hari juga udah sempat kasih memaparkan bahwa kalau di Eropa ini karena udah nggak ada hutannya gitu ya, terutama waktu aku di Perancis di Bordeaux itu bener kota sama sekali nggak ada hutannya, nggak ada tutupannya. Jadi relate banget Pak. Kalau di Perancis tuh paling ya hutan tuh di deket Alpen kayak gitu ya, di Alps kayak gitu. Dan memang jarang banget. Dan aku bangga banget jadi bagian dari negara kita gitu, dari Indonesia, karena orang-orang tuh bener-bener teman-teman aku dari Venezuela, dari India, dari Portugal, dari mana-mana di Erasmus ini, mereka tahu gitu potensi hutan kita. Mereka tahu kita hutannya besar, kita hutannya banyak, ada orang utan, ada tiger, ada Sumatera tiger, bener-bener yang I really want to come to Indonesia kayak gitu. Aku pengen banget diving Indonesia, pengen banget, itu mimpi aku banget ke Raja Ampat kayak gitu. Jadi aku harap supaya kita tuh nggak menyanyiakan ketertarikan orang-orang luar kayak gitu untuk datang ke Indonesia, dan kita memang harus memelihara biodiversitas kita kayak gitu, ekosistem kita, karena ini punya bareng-bareng, terlepas dari kita punya wewenang untuk menjaga hal itu, mempunyai responsibility untuk menjaga hal itu, mempunyai authority, tapi kita sebagai civil society pun kita juga seharusnya bisa mempromotkan local branding tadi ya, seperti Bu Is juga udah sempat ceritakan kayak gitu ya. Kemarin happy banget waktu di Pavilion Indonesia kita tunjukkan sepeda dari timber, itu orang-orang tuh seperti takjub gitu ya, dan suka gitu foto-foto. Terus juga ada dancer kita juga, benar-benar orang-orang tuh kagum Indonesia itu tuh nggak cuma biodiversitas juga, tapi kultur kayak gitu. Dan semoga ini bisa diintegrasikan dari berbagai elemen ya, dari aspek yang sebenarnya potensi kita tuh banyak banget kayak gitu, nggak cuma ekonomi, tapi juga kultur kita, bahasa kita. Ada teman aku juga suka banget coba belajar gimana cara ngomong terima kasih, gimana cara ngomong thank you dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi semoga ini juga bisa menjadi opportunity juga untuk tourism juga, yang semoga itu jadi ekotourism kayak gitu. Gitu sih Pak. Kalau satu lagi tadi kalau di Spanyol sendiri Pak, tadi untuk pengelolaan untuk ekonomi masyarakat, teman aku cerita bahwa sebenarnya aslinya native speciesnya itu di Spanyol itu, terutama di Basque Country itu oak tree, tapi mereka sudah banyak introduksi spesies-spesies baru untuk keperluan industri kayak gitu. Jadi Indonesia seharusnya bisa lebih bangga lagi kalau kita udah punya native juga nih, native species yang kita bisa eksplorasi, kita bisa kembangkan, kita bisa jaga untuk eksplorasi ekonomi juga kayak gitu.
gitu Pak. Oke, saya rasa kita nggak memerlukan 10 juta pemuda, cukup 10 orang kayak Mutia udah jadi tuh 2045. Iya, itu jadi quote-nya sesore waktu itu. Ada statement-nya Pak Karno sampai sekarang itu masih valid. Gitu kan. Ya, cukup 10 saja ya, tapi iya, pemuda akan mengguncang dunia dengan 10 pemuda. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Mutia, terima kasih Iis, juga Sekar yang sekarang kesulitan sinyal. Mas Ari, Mas Petrus, Mbak Erna yang tadi memberikan feedback, dan terima kasih Mbak Diah atas sharing situasinya dan update mengenai proses di sana. Mungkin Mbak Diah ada sesuatu yang akan disampaikan sebelum kita tutup? Iya Mas, catatan terakhir sih tadi menarik. Kita perlu champion yang punya pandangan sangat luas, komprehensif, dan juga membuka wacananya lebih lebar. Kita perlu 10 juta karena negara kita luas, tapi kita perlu 10 orang Serikandi, Arjuna yang menyebar, mendorong 10 juta itu. Jadi 10 orang ini harus bisa menginspirasi 10 juta pemuda-pemudi dengan memberikan wawasan, wacana, dan kalau kita lihat dengan Mutia, Sekar, mereka detail. Mereka fokus, tapi mereka detail. Mereka detail, tapi mereka melihat sekelilingnya. Mereka melihat sekelilingnya kembali fokus pada minat mereka. Itu yang aku lihat. Jadi sebuah aku 10 hari belajar dengan mereka adalah bagaimana cara pandang mereka. Awal aku tanya Sekar fokusnya kemana, environmental, economics, Mutia, saya sejak awal sebelum berangkat pun dia bicara, kita banyak diskusi tentang blue carbon. Jadi pada saat mereka di sini, mereka bisa sangat mendetilkan, tetapi sambil mendetilkan mereka buka wacana yang lain. Dan satu hal dari mereka yang kadang-kadang aku kelabakan itu adalah pertanyaan mereka. Mereka selalu bertanya terhadap sesuatu yang sebetulnya mereka hadapi, dan mereka bertanya. Jadi bagi saya untuk generasi ke depan itu generasi yang bukan saja puas dengan pandangan matanya, tetapi generasi yang bisa melihat dan bertanya, selalu memastikan, selalu tidak pernah puas dengan kesimpulan yang diambil. Itu yang aku dapatkan di sepertiga, ada satu Dini namanya. Aku banyak belajar dari mereka, dan aku yakin bahwa aku selalu bilang ke mereka, sudah selesai pulang ya. Pulang bukan hanya bekerja, tetapi menjadi pendorong untuk kawan-kawan yang lain. Mungkin itu Mas Dwi catatan kita hari ini. Oke. Ya, ini Sekar lagi masuk lagi. Barangkali Sekar ada sempat mau menyampaikan sesuatu lagi. Halo. Ya. Kalau terdengar tidak ya? Saya. Ya, terdengar. Oh, oke. Baik. Ini mohon maaf sambil jalan juga, jadi mungkin agak kurang stabil sinyalnya. Tapi intinya yang dari saya dapat dengar tadi mungkin agak putus juga sebagian adalah menurut saya ini saatnya untuk kita sedikit memblurkan perbedaan di antara grup-grup yang ada di diskursus mengenai climate change ini. Jadi yang saya maksud adalah kita sangat convenient untuk terkadang membagi-bagi, misalkan
North versus South gitu, atau developed versus developing countries gitu, atau grup-grup sosial lainnya lah, grup-grup sosial construct lainnya gitu. Tapi menurut saya climate change ini adalah isu global. Dalam hal ini adalah our future yang sangat-sangat mungkin terancam krisis iklim ini itu tuh bukan tidak lagi melihat apakah saya warga negara berkembang atau negara maju, ataupun saya di age group yang lebih muda atau lebih tua gitu, walaupun tentunya dampaknya akan berbeda-beda. Cuman krisis iklim ini adalah suatu global public goods yang menghadap semua. Jadi saya rasa ada baiknya juga terkadang kita merefleksikan lagi ke masing-masing gitu, ketika kita melihat adanya perbedaan ini dan itu, tapi pada dasarnya sebenarnya kita memiliki tujuan yang sama, itu sama-sama mengurangi dampak dari perubahan iklim. Mungkin itu sedikit sih Pak dari saya. Oke, thank you. Terima kasih Sekar atas statementnya tadi. Saya kira betul sekali ya bahwa sejumlah perbedaan jangan dijadikan sesuatu yang membuat kita beda jalan dan beda tujuan, tetapi perbedaan bagaimanapun bisa menjadi memperkaya untuk mencapai tujuan yang sama. Terima kasih kawan-kawan untuk perbincangan siang dan pagi ini waktu Eropa. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan dan semoga tetap memberikan inspirasi dan sukses selalu. Dari saya dan Mbak Diah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu kawan-kawan semua. Waalaikumsalam, pamit semua. Terima kasih untuk Ica dan Firman juga yang jadi operator nih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Semangat. Assalamualaikum.